Bu Salma baik-baik aja? Iya, saya baik-baik aja. Kak, saya cuma sedih aja. Tadinya saya mau adopsi bayi ini, tapi ternyata udah duluan sama orang lain. Kamu kenapa diem aja sayang? Lagi ada yang kamu pikirin? Aku kepikiran sama Bu Salma. Kayaknya Bu Salma emang mau banget diadopsi bayi yang ada di foto itu. Tapi waktu dia tahu bayinya udah diadopsi orang lain, dia jadi sedih banget. Kayaknya bayi itu emang berarti banget ya buat dia. Kamu jangan terlalu pikirin omongannya Ibu Salma ya. Bisa aja kan yang dia omongin belum tentu benar. Mungkin aja dia emang sengaja merangkai cerita supaya dapetin simpati kamu. Kamu masih curiga kalau Bu Salma itu Tante Lisa? Kan gitu sayang. Saya tuh cuman gak mau aja kamu itu terlalu gampang percaya sama orang. Karena gak semua orang kan punya niat yang baik. Ataupun niat yang tulus sama kamu. Iya, aku ngerti kok. Tapi kadang aku berpikir, kira-kira apa ya alasan ibu kandung aku ninggalin aku waktu bayi di rumah sakit? Apa aku ini anak yang tidak diinginkan? Atau emang dia orang yang gak mampu untuk besarin aku? Tapi Ibu Nawang juga besarin aku sendirian. Dan kita juga sama-sama lewatin masa yang sulit. Aku bahkan pernah makan nasi sama kecap doang sama ibu. Dan kita bisa lewatin semuanya. Ibu juga gak pernah ngeluh sama sekali. Mungkin emang ibu kandung aku gak menginginkan aku. Mungkin aku gak ada artinya buat dia. Makanya dia ninggalin aku. Menurut kamu gimana? Menurut saya kamu jangan terlalu pikirin itu. Kamu harusnya bersyukur. Karena kamu bisa punya ibu seperti Ibu Nawang. Yang sangat sayang sama kamu. Sangat mencintai kamu. Makanya kamu bisa tumbuh seperti kamu saat ini. Aku emang selalu bersyukur kok. Walaupun Ibu Nawang bukan ibu kandung aku, tapi dia segalanya buat aku. Dulu aku sama sekali nggak pikir panjang. Aku dibutakan oleh rasa sakit hatiku terhadap Mas Jaka. Aku benar-benar menyesal karena sudah meninggalkan darah dagingku sendiri di rumah sakit. Kalau saja dulu aku nggak melakukan hal bodoh itu, mungkin aku nggak akan merasa kesepian seperti apa yang aku rasakan saat ini. Mungkin sekarang aku bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Biasanya Bu Lisa emang nyebelin, tapi kalau dia nangis gini, saya jadi nggak tega juga. Ibu nangis aja. Lepasin aja semuanya, Bu. Lepasin semua kesedihan Ibu. Jangan ditahan-tahan, Bu. Semua unek-unek yang ada di hati Ibu keluarin. Nggak usah takut, nggak usah malu. Kan di sini cuma ada saya, Bu. Enak banget. Bumil porsi makannya sadis juga ya. Makanan buat satu RT bisa-bisanya dihabisin sendiri sama dia. Ampun. Suami, kamu gak mau cobain? Ini spagettinya enak banget. Beneran. Enggak usah, nggak apa-apa buat kamu aja sayang. Kamu kan yang pengen tuh makan ini semua. Yakin kamu? Soalnya ini beneran enak banget loh suami. Udah bukan seriusan lagi, Duarius enak banget. Nih. Iya, aku serius, nggak apa-apa buat kamu aja. Kamu habisin. Bener ya? Bener, kan aku beliin semuanya buat kamu. Ya udah aku habisin nih kalau gitu. Suaminya nggak mau sih. Cobain juga. Suami, astaga, suami, sayang, aduh, sayang, kamu nggak apa-apa?
Ya ampun, suami aku kenapa sih? Ata, bangun, Tak. Aduh, pingsan ya. Apa aku telepon ambulans kali ya? Suami, sayang. Apa telepon Putri kali ya? Sayang bangun dong. Aduh, gimana nih? Kok ngorok sih? Berarti dia tidur dong, bukan pingsan. Astaga. Kirain cuma gara-gara aku, kamu tuh pingsan. Tapi kamu sampai kecapean gini, Dek. Pasti capek banget karena beliin makanan buat Mami. Mau minta tolong beliin Papi, tapi Papi kamu udah kecapean kayak gini. Mami jadi nggak tega deh buat bangunin Papi. Oh, yaudah. Nanti Mami coba ya, kalau ntar Papi udah bangun, kita minta Papi beliin ya. Mending gue pura-pura pingsan aja deh. Siapa tahu kalau gue kelamaan, Citra jadi lupa kalau pengen pancake. Orang pasti mengira kalau aku adalah ibu yang amat sangat jahat sekali karena tega meninggalkan bayinya di rumah sakit. Ini semua saya lakukan karena saya sakit hati sama kamu, Mas. Seandainya saja kamu tidak meninggalkan aku dan memilih hidup bersama Nawang, ini semua pasti nggak akan pernah terjadi. Jadi kalau ada orang yang harus dipersalahkan atas ini semua, itu adalah kamu dan juga Nawang, bukan aku. Pi, ini kan karena lewat sini Mimi boleh mampir nggak ya ke makamnya Mas Jaka? Kan waktu itu terakhir Mimi ke sana, suasana hati Mimi tuh lagi nggak enak karena tes DNA. Of course, boleh. Why not? Kita mampir ya, Jo. Nanti kalau ada toko bunga, mampir dulu ya. Siap, Pak Bos. Kasih ya, Pi. Time. Sebenarnya sampai saat ini perasaanku tuh masih nggak enak. Tapi aku nggak tahu ya karena apa. Stop. Nggak usah temuin Tristan, lo ngapain? Ya udah, sini aja diem, jangan kemana-mana. Jangan temuin Tristan. Meskipun saya nggak ketemu Tristan di sini, ntar juga bakal ketemu Tristan di apartemen. Sama aja kan? Mendingan saya lebih cepat ngomong ke dia soal perasaan saya ke kamu. Ya, tapi udah nggak usah temuin. Sorry. Mel, Rizky, kalian ada apa ya? Tumben main ke kantor saya. Yang jelas gue nggak mau ketemu sama lo, tapi gue mau ketemu sama Tristan. Guys, sumpah kalian harus tolongin gue. Meski makin lama makin gila, tau nggak? Masa sekarang dia mau temuin Tristan terus bilang kalau misalnya dia cinta sama gue, terus dia berhak atas nama gue. Lo beneran mau ngelakuin itu, Ki? Put, emangnya salah? Kalau saya jujur tentang perasaan saya, terus saya bilang ke Tristan. Ya salah lah, jelas aja. Salahnya di mana, Comel? Ya jelas salah lah. Di sini ya, lo kayak mau ngerusak hubungan gue sama Tristan. Lagian kenapa sih lo harus paksain banget? Karena gue cinta sama lo. Masih belum jelas juga. Apa perlu saya ngomong di sini ke semua orang kalau saya cinta sama kamu, iya? Oh my god, enggak. Shh. Diam. Sekarang apa masalahnya? Gue mau ketemu sama Tristan. Oke, tapi kita harus bicara dulu berdua. Lagian lo nggak bisa kan masuk ke kantor gue kalau gue nggak izinin.